Tahukah kamu, ada raja-raja yang kekuasaannya mengguncang dunia, pasukannya tak terhitung, hartanya melimpah ruah, namun justru mati dengan cara paling hina. Ada yang tenggelam di laut saat mengaku sebagai Tuhan. Ada yang dibinasakan hanya dengan suara menggelegar dari langit. Ada yang ditelan bumi bersama istananya. Ada pula yang dihancurkan oleh makhluk kecil yang tak terlihat. Mereka bukan tokoh dongeng. Mereka disebut dalam Al-Quran. Lalu pertanyaannya, jika kekuasaan sebesar itu saja tak mampu menyelamatkan mereka, bagaimana dengan kita? Sebelum kita mulai kisah yang menegangkan ini, tuliskan di kolom komentar, "Ya Allah, jauhkan aku dari sifat sombong." Dan jangan lupa tekan like, subscribe, serta aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan kisah Islami penuh hikmah lainnya. Sekarang, mari kita mulai. Di antara semua penguasa zalim yang pernah hidup di muka bumi, nama Fir'aun adalah simbol kesombongan yang melampaui batas. Ia bukan sekedar raja Mesir kuno dengan singgasana emas dan pasukan yang tak terhitung jumlahnya. Ia adalah penguasa yang hatinya dipenuhi keangkuhan, hingga berani mengangkat dirinya sebagai Tuhan. Dalam kisah Nabi Musa alaihi salam, Fir'aun digambarkan sebagai raja yang memiliki kekuasaan absolut. Sungai Nil mengalir di bawah kerajaannya. Istana megah berdiri kokoh. Rakyat tunduk tanpa berani membantah. Setiap perintahnya adalah hukum. Setiap ucapannya dianggap kebenaran. Namun kekuasaan itu membuatnya lupa diri. Ketika para penasehatnya menyampaikan kabar bahwa akan lahir seorang bayi dari Bani Israel yang kelak menggulingkan kekuasaannya, Fir'aun diliputi ketakutan. Bukan takut kepada Allah, tetapi takut kehilangan tahta. Ia memerintahkan pembunuhan setiap bayi laki-laki dari Bani Israel. Tangisan ibu-ibu menggema di seluruh Mesir. Darah tak berdosa mengalir demi mempertahankan kekuasaan. Ironisnya, bayi yang ditakutinya justru tumbuh di dalam istananya sendiri. Bayi itu adalah Musa. Allah menakdirkan Musa kecil dihanyutkan di Sungai Nil, lalu ditemukan dan diangkat sebagai anak oleh keluarga kerajaan. Fir'aun membesarkannya tanpa menyadari bahwa anak itulah yang kelak menjadi penyebab kehancurannya. Tahun-tahun berlalu, Musa diangkat menjadi nabi dan diutus untuk mendakwahi Fir'aun. Dengan penuh keberanian, Musa berdiri di hadapan singgasana megah itu dan berkata agar Fir'aun menyembah Allah yang Maha Esa. Namun, kesombongan telah menutup hatinya. Fir'aun justru berkata dengan angkuh bahwa dialah Tuhan tertinggi. Ia merasa mampu memberi hidup dan mati. Ia merasa rakyat hidup karena dirinya. Ia memandang Musa sebagai ancaman politik, bukan sebagai pembawa kebenaran. Untuk mempermalukan Musa, Fir'aun mengumpulkan para penyihir terbaik Mesir. Sebuah pertunjukan besar digelar. Tongkat-tongkat dilempar, tali-tali bergerak seperti ular. Namun ketika Musa melemparkan tongkatnya atas izin Allah, tongkat itu berubah menjadi ular besar yang menelan seluruh sihir mereka. Para penyihir langsung sujud, menyadari bahwa itu bukan sihir biasa, melainkan mukjizat dari Tuhan semesta alam. Firaun murka. Alih-alih tunduk, ia semakin keras kepala. Ia menyiksa para penyihir yang beriman. Ia tetap mengklaim dirinya sebagai Tuhan. Allah pun menurunkan berbagai peringatan, banjir besar, belalang, kutu, katak, hingga air yang berubah menjadi darah. Setiap kali azab datang, Fir'aun berjanji akan beriman jika azab diangkat. Namun setelah musibah berlalu, ia kembali ingkar. Hingga tiba saatnya perintah hijrah. Malam itu, Musa membawa Bani Israel keluar dari Mesir. Ketika Fir'aun mengetahui mereka pergi, ia murka
dan memimpin sendiri pasukan berkuda mengejar. Di hadapan mereka terbentang Laut Merah. Di belakang, pasukan Firaun semakin dekat. Dalam keadaan terdesak, Allah memerintahkan Musa memukulkan tongkatnya ke laut. Laut terbelah. Air menjulang tinggi seperti dinding raksasa di kanan dan kiri. Jalan kering terbuka di tengahnya. Bani Israel menyeberang dengan selamat. Firaun dengan kesombongan yang masih membara ikut memasuki jalan itu bersama pasukannya. Ia mengira mukjizat itu adalah peluang untuk menangkap Musa. Namun ketika seluruh pasukannya berada di tengah laut, Allah memerintahkan air kembali seperti semula. Gelombang besar menutup dari segala arah. Di detik-detik terakhir hidupnya, Fir'aun baru berkata bahwa ia beriman kepada Tuhan yang diimani Bani Israel. Tapi iman yang datang saat nyawa di ujung tenggorokan tidak lagi diterima. Ia tenggelam bersama pasukannya. Tubuhnya diselamatkan oleh Allah agar menjadi pelajaran bagi generasi setelahnya. Raja yang mengaku Tuhan itu akhirnya mati tak berdaya, ditelan air yang ia anggap berada di bawah kekuasaannya. Begitulah akhir kesombongan. Setinggi apapun tahta, seluas apapun kerajaan, sehebat apapun pasukan, ketika hati dipenuhi keangkuhan dan menolak kebenaran, kehancuran hanyalah soal waktu. Jika Firaun dikenal sebagai raja yang mengaku Tuhan di Mesir, maka di tanah Babilonia berdirilah seorang penguasa lain yang tak kalah angkuh, Namrud. Ia adalah raja besar dengan wilayah kekuasaan luas, pasukan kuat, dan rakyat yang tunduk tanpa bantahan. Dalam sejarah Islam, Namrud dikenal sebagai raja yang hidup pada masa Nabi Ibrahim alaihi salam. Ia bukan hanya penguasa politik, tetapi juga simbol kesombongan intelektual dan spiritual. Ia merasa dirinya memiliki kuasa mutlak atas hidup dan mati. Ketika Nabi Ibrahim menyerunya untuk menyembah Allah yang Maha Esa, Namrud tidak langsung marah. Ia justru memilih berdebat, merasa mampu mengalahkan Ibrahim dengan logikanya. Ibrahim berkata dengan tenang bahwa Allah lah yang menghidupkan dan mematikan. Namrud menjawab dengan congkak bahwa ia juga bisa menghidupkan dan mematikan. Ia memanggil 2 orang tawanan, 1 dibunuh, 1 dibebaskan. Dengan bangga ia berkata, "Lihat, aku mematikan yang satu dan menghidupkan yang lain." Namun Ibrahim tidak terpancing. Dengan kalimat sederhana tapi mematikan kesombongan, ia berkata bahwa Allah menerbitkan matahari dari timur, maka cobalah engkau terbitkan dari barat. Namrud terdiam. Tak ada jawaban, tak ada logika yang bisa menyelamatkannya. Namun bukannya tunduk pada kebenaran, ia justru semakin marah. Harga dirinya sebagai raja terasa diinjak-injak oleh seorang pemuda yang hanya membawa tauhid. Kemudian, ia memerintahkan untuk membakar Ibrahim hidup-hidup. Api besar disiapkan. Kayu dikumpulkan selama berhari-hari. Api itu begitu dahsyat hingga tak ada yang mampu mendekat. Ibrahim dilempar menggunakan alat pelontar agar sampai ke tengah kobaran. Rakyat menyaksikan dengan perasaan campur aduk. Mereka yakin tak mungkin ada yang selamat dari api sebesar itu. Namun Allah berkehendak lain. Api itu menjadi dingin dan menyelamatkan bagi Ibrahim. Peristiwa itu mengguncang Babilonia. Bukti nyata kekuasaan Allah terpampang di hadapan Namrud. Tapi hati yang telah dipenuhi kesombongan tak mudah menerima cahaya kebenaran. Sebagian riwayat menyebutkan bahwa Namrud bahkan mencoba menyerang langit. Ia memerintahkan pasukannya membangun menara tinggi dan konon berusaha memanah ke arah langit sebagai bentuk pembangkangan terhadap Tuhan yang diserukan Ibrahim. Betapa butanya kesombongan, hingga akhirnya datanglah hukuman yang tak terduga. Bukan pasukan besar, bukan gempa dahsyat,
bukan angin topan, melainkan seekor makhluk kecil yang hampir tak terlihat. Nyamuk. Nyamuk itu masuk ke dalam hidung atau telinga Namrud, lalu bersarang di dalam kepalanya. Rasa sakitnya luar biasa. Kepala raja besar itu terasa seperti hendak pecah. Ia menjerit-jerit, kehilangan wibawa dan kemegahannya. Istana yang dulu menjadi simbol kejayaan, kini menjadi saksi penderitaan. Ia meminta orang-orang memukul kepalanya dengan tongkat untuk meredakan sakit. Bayangkan, seorang raja yang dulu duduk di singgasana emas, kini memohon dipukul seperti orang tak berdaya. Hari demi hari, ia menderita. Pasukan tak mampu menyelamatkannya. Tabib istana tak mampu menyembuhkan. Kekuasaan yang dulu ia banggakan sama sekali tak berguna. Akhirnya, Namrud mati dalam keadaan hina, dikalahkan oleh makhluk sekecil nyamuk. Disinilah pelajaran besar itu terpampang jelas. Kesombongan membuat seseorang merasa tak membutuhkan Tuhan, merasa bisa berdiri sendiri, merasa logikanya paling benar, merasa kuasanya tak terbatas. Namun, Allah menunjukkan bahwa kehancuran bisa datang dari arah yang tak disangka-sangka. Seorang raja besar, penguasa Babilonia, penantang tauhid, tidak jatuh oleh pedang, tidak runtuh oleh perang, tetapi hancur oleh makhluk kecil yang sering kita tepiskan dengan tangan. Begitulah akhir kesombongan Namrud. Ia ingin menjadi tandingan Tuhan, tetapi justru menjadi contoh betapa lemahnya manusia di hadapan kekuasaannya. Maka renungkanlah, jika seorang raja sebesar Namrud saja tak mampu melawan seekor nyamuk ketika Allah berkehendak, bagaimana mungkin manusia biasa berani menyombongkan diri? Kesombongan bukan hanya tentang tahta dan kerajaan. Ia bisa hadir dalam hati siapa saja. Dan kisah Namrud adalah peringatan keras. Semakin tinggi kesombongan seseorang, semakin kecil cara Allah menghancurkannya. Di antara kisah paling mengguncang dalam Al-Quran tentang kesombongan karena harta adalah kisah Qorun. Ia bukan raja dalam arti memiliki mahkota dan pasukan perang, tetapi kekayaannya membuatnya hidup layaknya seorang raja. Hartanya melimpah, simpanannya tak terhitung, dan kemewahannya membuat banyak orang terpesona. Qorun hidup di tengah kaum Nabi Musa alaihi salam. Ia berasal dari Bani Israel, kaum yang sama dengan Musa. Namun, alih-alih bersyukur atas nikmat Allah, ia justru membanggakan dirinya sendiri. Al-Quran menggambarkan betapa banyak hartanya, hingga kunci-kunci gudang penyimpanannya saja harus dipikul oleh sekelompok orang yang kuat. Bayangkan, bukan hartanya yang diangkat, tetapi kuncinya saja sudah memberatkan banyak orang. Ia memiliki istana megah, pakaian terbaik, perhiasan berkilauan, dan kehidupan yang dipenuhi kemewahan. Setiap kali ia keluar rumah dengan segala perhiasannya, orang-orang memandang dengan rasa kagum. Sebagian berkata, "Andai saja kami memiliki seperti apa yang diberikan kepada Qorun. Sungguh, ia benar-benar memiliki keberuntungan besar." Namun ada pula orang-orang berilmu yang mengingatkan, "Celakalah kalian. Pahala Allah lebih baik bagi orang yang beriman dan beramal soleh." Qarun tidak peduli. Ia berkata dengan penuh kesombongan bahwa semua harta itu ia peroleh karena ilmu dan kepintarannya sendiri. Seolah-olah ia lupa bahwa kecerdasan, kesempatan, dan rezeki semuanya berasal dari Allah. Kesombongan karena harta seringkali lebih halus dan lebih berbahaya daripada kesombongan karena kekuasaan. Ia membuat seseorang merasa mandiri sepenuhnya, merasa tidak butuh pertolongan Tuhan, merasa dirinya istimewa karena usaha dan kemampuannya sendiri. Qarun berjalan dengan angkuh di tengah masyarakat.
Ia memamerkan kekayaan. Ia menikmati pujian manusia. Ia menutup telinga dari nasihat. Padahal Nabi Musa telah memperingatkannya agar tidak sombong dan agar menggunakan hartanya untuk kebaikan. Gunakan untuk akhirat, bersedekah, berbuat baik kepada sesama. Jangan membuat kerusakan di muka bumi. Namun, hati yang telah terikat pada dunia sulit menerima kebenaran. Ia tidak hanya menolak nasihat, tetapi juga meremehkan orang-orang beriman. Baginya, ukuran kemuliaan adalah emas dan perak. Siapa yang kaya, itulah yang mulia. Siapa yang miskin, tak pantas dihormati. Hingga tiba saatnya, peringatan Allah menjadi kenyataan. Suatu hari, ketika Korun tampil dengan segala kemewahannya, bumi yang ia pijak tiba-tiba berguncang. Tanah terbelah. Retakan besar muncul di bawah istananya. Tak ada gemuruh perang, tak ada serangan musuh, tak ada pemberontakan. Hanya bumi yang perlahan membuka diri. Qarun bersama istana dan seluruh hartanya mulai tenggelam. Orang-orang yang dulu mengaguminya menyaksikan dengan ketakutan. Mereka tak mampu menolong. Tak ada yang berani mendekat. Emas yang dulu berkilau, kini tak berarti apa-apa. Harta yang ia banggakan tak mampu menjadi penolong. Istana megah berubah menjadi kuburan. Ia ditelan bumi Seketika, tanpa sisa. Orang-orang yang kemarin iri kepadanya, kini berkata dengan penuh kesadaran, "Benarlah, Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki, dan menyempitkannya bagi siapa yang Dia kehendaki. Seandainya Allah tidak melimpahkan karunia-Nya kepada kita, tentu Dia telah membenamkan kita juga." Betapa cepat keadaan berubah. Dari kekaguman menjadi ketakutan. Dari iri menjadi pelajaran. Dari kemewahan menjadi kehancuran. Kisah Qarun mengajarkan bahwa harta bukanlah tanda cinta Allah. Ia bisa menjadi ujian, bisa menjadi jalan keselamatan jika disyukuri, atau menjadi sebab kehancuran jika disombongkan. Kesombongan Qarun bukan hanya karena ia kaya, tetapi karena ia merasa kekayaannya adalah hasil murni usahanya. Ia menghapus peran Tuhan dari keberhasilannya. Padahal setetes kesehatan, satu kesempatan bisnis, satu ide cemerlang, semuanya adalah karunia. Bumi yang menelannya menjadi simbol bahwa dunia yang ia cintai justru menjadi penyebab kebinasaan. Hari ini mungkin kita tidak memiliki harta sebanyak Qarun, namun sifatnya bisa saja ada dalam hati kita. Ketika kita merasa sukses sepenuhnya karena diri sendiri, ketika kita meremehkan orang lain karena kondisi ekonomi, ketika kita lupa bersyukur. Qarun telah tiada. Istana dan emasnya tak lagi terlihat. Namun kisahnya tetap hidup sebagai peringatan bahwa harta tidak akan pernah bisa menyelamatkan seseorang dari azab Allah. Dan bahwa kesombongan sekecil apapun, jika dibiarkan tumbuh, bisa menyeret seseorang ke dalam kehinaan yang paling dalam. Di antara kisah paling menyayat hati dalam Al-Quran adalah kisah Ashabul Ukhdud yang disebut dalam surah Al-Buruj. Kisah ini bukan hanya tentang kekejaman seorang raja, tetapi tentang ujian iman yang luar biasa berat. Tentang bagaimana kesombongan kekuasaan bisa berubah menjadi kebrutalan yang tak berperi kemanusiaan. Pada masa itu, hiduplah seorang raja zalim yang menganggap dirinya berhak mengatur keyakinan rakyatnya. Ia tidak sekadar ingin ditaati dalam urusan dunia, tetapi juga ingin mengendalikan hati dan keimanan manusia. Baginya, kekuasaan harus absolut, tanpa ada Tuhan di atasnya. Awalnya, rakyat hidup dalam ketundukan.
namun kemudian tersebar ajaran tauhid. Sebagian rakyat mulai beriman kepada Allah. Mereka menyembah Tuhan yang Maha Esa secara sembunyi-sembunyi. Cahaya iman itu menyebar perlahan dari satu hati ke hati lainnya. Raja mengetahui hal itu. Kemurkaan membara dalam dirinya. Ia merasa kekuasaannya terancam, bukan oleh senjata, bukan oleh pasukan, tetapi oleh keyakinan dalam dada manusia. Karena iman tidak bisa dirantai. Dalam kemarahannya, raja memerintahkan dibuatnya parit-parit besar. Tanah digali panjang dan dalam. Kayu dikumpulkan, api dinyalakan hingga berkobar hebat. Parit itu berubah menjadi lautan api yang menyala-nyala. Rakyat dikumpulkan. Mereka diberi dua pilihan: tinggalkan iman kepada Allah atau dilemparkan ke dalam api. Bayangkan suasana itu. Api menyala tinggi, asap membumbung ke langit. Teriakan memenuhi udara. Para prajurit berdiri dengan pedang terhunus. Sang raja duduk menyaksikan dari tempat tinggi, merasa dirinya berkuasa atas hidup dan mati. Satu persatu, orang beriman didatangkan. Mereka ditanya tentang keyakinannya. Dan satu persatu pula, mereka memilih tetap beriman. Tubuh-tubuh itu dilempar ke dalam kobaran api. Api yang menyala bukan hanya membakar raga, tetapi menjadi saksi keteguhan iman. Di antara kisah paling menggetarkan adalah seorang ibu yang menggendong bayinya. Ia maju ke depan. Hatinya bergetar bukan karena takut mati, tetapi karena memikirkan anak kecil dalam pelukannya. Sesaat ia ragu. Namun dengan izin Allah, bayi itu berbicara dan menenangkan ibunya agar tetap teguh dalam iman. Sang ibu pun melangkah mantap. Ia dan bayinya dilemparkan ke dalam api dalam keadaan beriman. Betapa kejamnya penguasa itu. Ia tidak sekedar membunuh, tetapi menikmati penderitaan orang-orang yang mempertahankan tauhid. Ia mengira api itu adalah simbol kekuasaannya. Ia merasa telah menang. Namun Allah menyaksikan semuanya. Dalam surah Al-Buruj, Allah bersumpah atas langit yang memiliki gugusan bintang dan atas hari yang dijanjikan. Allah menyebut para pembakar parit itu sebagai orang-orang yang terlaknat. Mereka duduk di sekitar api, menyaksikan apa yang mereka lakukan terhadap orang-orang beriman. Kesombongan raja itu membuatnya lupa bahwa kekuasaan dunia hanyalah sementara. Ia mungkin berhasil membakar tubuh-tubuh manusia, tetapi ia tidak pernah bisa membakar iman di hati mereka. Sejarah mencatat bahwa akhirnya kerajaan itu runtuh. Kekuasaan yang dibangun di atas darah dan api tidak pernah bertahan lama. Nama sang raja tidak dikenang sebagai penguasa besar, tetapi sebagai simbol kekejaman. Ia mungkin merasa menjadi penguasa kehidupan, tetapi pada akhirnya ia sendiri tidak mampu menyelamatkan dirinya dari kehancuran. Kisah Asyabul Ukhdud mengajarkan bahwa kesombongan kekuasaan bisa berubah menjadi tirani yang mengerikan. Ketika seseorang merasa dirinya paling berhak menentukan keyakinan orang lain, saat itulah ia telah melampaui batas. Namun, kisah ini juga mengajarkan tentang keteguhan iman, bahwa orang-orang beriman yang tampak lemah di dunia justru memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah. Api yang membakar tubuh mereka menjadi jalan menuju kemuliaan. Sedangkan api yang dinyalakan oleh Raja Zalim itu menjadi saksi kehinaannya sendiri. Hari ini, mungkin kita tidak dihadapkan pada parit berisi api, tetapi ujian iman tetap ada.
tekanan sosial, tekanan dunia, godaan untuk meninggalkan prinsip demi kenyamanan. Kisah ini mengingatkan kita bahwa kekuasaan sejati bukanlah kemampuan memaksa orang lain, melainkan kemampuan menundukkan diri kepada Allah. Dan bahwa sebesar apapun tirani di dunia, keadilan Allah pasti datang. Karena pada akhirnya, bukan raja yang menentukan akhir cerita, melainkan Allah, Tuhan semesta alam. Di antara bangsa yang disebut dalam Al-Quran karena kekuatan dan keperkasaannya adalah kaum Ad. Mereka hidup setelah kaum Nabi Nuh dan menetap di wilayah Al-Ahqaf, sebuah daerah yang memiliki bukit-bukit pasir luas. Tubuh mereka tinggi besar, fisik mereka kuat, dan kemampuan membangun mereka luar biasa. Di tengah kaum itu, berdirilah para pemimpin yang begitu bangga akan kekuatan mereka. Mereka membangun istana-istana megah dan tiang-tiang tinggi menjulang sebagai simbol kejayaan. Bangunan mereka kokoh, seolah ingin menantang waktu. Namun, kekuatan fisik dan kemegahan bangunan membuat hati mereka dipenuhi kesombongan. Allah mengutus kepada mereka Nabi Hud alaihi salam. Dengan penuh kasih sayang, Hud menyeru kaumnya agar menyembah Allah semata dan meninggalkan kesombongan. Ia mengingatkan bahwa kekuatan mereka adalah karunia, bukan hasil mutlak kemampuan sendiri. Ia memperingatkan bahwa jika mereka tetap membangkang, azab Allah bisa datang kapan saja. Namun para pemimpin kaum Ad menolak. Mereka berkata dengan penuh keangkuhan, "Siapakah yang lebih kuat dari kami?" Kalimat itu bukan sekedar ucapan. Itu adalah puncak kesombongan. Mereka merasa tak ada yang bisa menandingi kekuatan fisik, kekayaan, dan peradaban mereka. Mereka menuduh Hud sebagai orang yang lemah akalnya. Mereka menertawakan dakwahnya. Mereka bahkan menantang agar azab yang dijanjikan segera diturunkan jika memang benar. Kesombongan membuat mereka buta. Lalu datanglah tanda awal. Musim kering berkepanjangan melanda. Hujan tak turun, tanaman layu. Namun alih-alih bertobat, mereka tetap keras kepala. Suatu hari, mereka melihat awan hitam besar di ufuk langit. Awan itu bergerak mendekat. Mereka bersorak gembira. Mereka mengira itu adalah awan pembawa hujan yang selama ini mereka nantikan. Namun Nabi Hud mengetahui bahwa itu bukan rahmat. Itu adalah azab. Awan itu membawa angin yang sangat dahsyat. Angin dingin yang mengamuk berputar dengan kekuatan luar biasa. Angin itu bukan sekadar badai biasa. Ia menghancurkan, mencabut, dan melemparkan apa saja yang dilewatinya. Selama 7 malam 8 hari berturut-turut, angin itu tidak berhenti. Bangunan-bangunan megah yang mereka banggakan runtuh. Tiang-tiang tinggi roboh. Istana yang kokoh berubah menjadi puing-puing. Tubuh-tubuh besar mereka terangkat oleh angin, lalu dibanting ke tanah. Al-Quran menggambarkan mereka seperti batang kurma yang tumbang. Kekuatan fisik yang mereka banggakan tak berarti apa-apa di hadapan hembusan angin yang diperintahkan Allah. Tidak ada pedang, tidak ada perang besar, tidak ada pasukan musuh, hanya angin. Angin yang tak terlihat, tetapi menghancurkan segalanya. Bayangkan, kaum yang merasa paling kuat di muka bumi, yang berkata tidak ada yang mampu mengalahkan mereka, akhirnya dihancurkan oleh sesuatu yang bahkan tidak bisa mereka genggam dengan tangan. Setelah badai itu berlalu, yang tersisa hanyalah reruntuhan dan keheningan. Negeri yang dahulu penuh kebanggaan berubah menjadi tanah kosong. Nabi Hud dan orang-orang beriman diselamatkan oleh Allah. Mereka menyaksikan sendiri bagaimana kesombongan dihancurkan. Kisah kaum Ad
adalah peringatan keras tentang bahaya menyombongkan kekuatan. Manusia seringkali merasa hebat karena fisik, teknologi, atau pencapaian. Merasa tak terkalahkan, merasa aman karena sistem yang kuat dan pertahanan yang kokoh. Namun, Allah menunjukkan bahwa kehancuran bisa datang dari arah yang paling sederhana. Angin yang setiap hari kita rasakan sejuk dan lembut, jika diperintahkan menjadi azab, mampu merobohkan peradaban. Kesombongan kaum Ad berakar pada keyakinan bahwa mereka adalah yang paling kuat. Mereka lupa bahwa kekuatan sejati adalah milik Allah. Hari ini, mungkin kita tidak memiliki tubuh sebesar mereka. Namun, kesombongan bisa hadir dalam bentuk lain. Merasa paling pintar, paling berkuasa, paling berpengaruh. Kisah kaum Ad mengajarkan bahwa ketika manusia mulai berkata dalam hatinya, "Siapa yang lebih hebat dari aku?" saat itulah kehancuran mulai mendekat. Karena di atas setiap kekuatan, ada kekuatan Allah. Dan di atas setiap kesombongan, ada kehendaknya yang tak bisa ditolak. Kaum Ad telah menjadi sejarah. Namun pelajaran dari kehancuran mereka tetap hidup hingga hari ini. 5 kisah telah kita lalui. 5 penguasa, 5 bentuk kesombongan, 5 akhir yang mengguncang hati. Sekarang mari kita renungkan bersama. Yang pertama, Fir'aun, raja Mesir yang begitu berkuasa, yang namanya disebut berulang kali dalam Al-Quran. Ia bukan sekadar zolim, tetapi berani mengangkat dirinya sebagai Tuhan. Ia menindas Bani Israel, membunuh bayi-bayi tak berdosa, dan menolak kebenaran yang dibawa oleh Nabi Musa alaihi salam. Namun pada akhirnya, ia tenggelam di laut yang ia kira berada di bawah kendalinya. Di detik terakhir, ia mengakui keimanan, tetapi penyesalan itu datang terlambat. Yang kedua, Namrud, penguasa Babilonia yang menantang tauhid yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ia merasa bisa menghidupkan dan mematikan. Ia membakar Ibrahim dalam kobaran api besar. Namun, Allah menunjukkan bahwa api pun tunduk pada perintahnya. Dan raja besar itu akhirnya dikalahkan oleh makhluk kecil yang nyaris tak terlihat, seekor nyamuk. Kesombongan intelektualnya runtuh oleh sesuatu yang sangat sederhana. Yang ketiga, Korun, bukan raja mahkota, tetapi raja harta. Kekayaannya luar biasa. Kunci gudang hartanya saja harus dipikul banyak orang kuat. Namun, ia berkata bahwa semua itu hasil ilmunya sendiri. Ia lupa bahwa rezeki adalah amanah. Ia berjalan angkuh memamerkan kemewahan. Hingga akhirnya, bumi yang ia pijak menelannya bersama istana dan seluruh hartanya. Harta yang ia banggakan tak mampu menyelamatkannya. Yang keempat, raja dalam kisah Ashabul Ukhdud, penguasa yang merasa berhak menentukan iman rakyatnya. Ia menggali parit-parit besar dan membakarnya dengan api, lalu melemparkan orang-orang beriman ke dalamnya. Ia mengira telah menang, namun Allah melaknat perbuatannya dan menghancurkan kekuasaannya. Ia mungkin mampu membakar tubuh manusia, tetapi ia tak pernah mampu membakar iman di hati mereka. Yang kelima, pemimpin kaum Ad, bangsa yang tubuhnya besar dan kekuatannya luar biasa. Mereka berkata dengan angkuh, "Siapa yang lebih kuat dari kami?" Mereka menolak dakwah Nabi Hud alaihi salam. Lalu Allah mengirimkan angin topan dahsyat selama 7 malam 8 hari. Bangunan megah runtuh. Tubuh-tubuh besar bergelimpangan seperti batang kurma yang tumbang. Kekuatan fisik mereka tak berarti apa-apa di hadapan kehendak Allah. 5 kisah, 5 pelajaran besar. Kesombongan memiliki banyak wajah. Ada yang sombong karena kekuasaan. Ada yang sombong karena kecerdasan. Ada yang sombong karena harta.
Ada yang sombong karena kekuatan. Ada yang sombong karena merasa mampu mengatur iman orang lain. Namun ujungnya sama, kehinaan. Tak satu pun dari mereka mampu melawan takdir Allah. Tak satu pun yang mampu menyelamatkan dirinya ketika azab datang. Tahta, istana, pasukan, emas, kekuatan fisik, semuanya runtuh dalam sekejap ketika Allah berkehendak. Dan yang paling menggetarkan adalah satu kesamaan dari kelima kisah ini. Mereka semua merasa aman sebelum kehancuran datang. Mereka tidak menyangka azab akan benar-benar turun. Mereka merasa masih punya waktu, merasa masih bisa berkuasa selamanya, merasa penyesalan bisa dilakukan nanti, padahal ajal dan azab bisa datang kapan saja. Hari ini mungkin kita bukan raja. Kita tidak memiliki pasukan atau istana megah. Namun sifat yang menghancurkan mereka bisa saja ada dalam hati kita dalam bentuk yang lebih kecil. Kesombongan kecil karena jabatan. Kesombongan kecil karena harta. Kesombongan kecil karena ilmu. Kesombongan kecil karena pengikut dan pujian manusia. Padahal Rasulullah SAW mengingatkan bahwa tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan walau sebesar biji sawi. 5 raja itu telah tiada. Kerajaan mereka menjadi sejarah. Nama mereka dikenang bukan sebagai pahlawan, tetapi sebagai peringatan. Dan hari ini, kisah mereka dibacakan agar kita tidak mengulangi kesalahan yang sama. Jika kekuasaan sebesar Fir'aun saja tenggelam, jika kekuatan sebesar kaum Ad saja diterbangkan angin, jika harta sebesar Korun saja ditelan bumi, jika kecerdasan Namrud saja tak mampu menyelamatkannya, jika tirani Ashabul Ukhdud saja berakhir dalam kehinaan, maka apa yang membuat kita merasa aman? Penutup dari 5 kisah ini bukan sekedar tentang kehancuran para raja. Ini tentang rahmat Allah yang mengingatkan kita sebelum terlambat. Karena selama nafas masih berhembus, pintu taubat masih terbuka. Semoga kita tidak termasuk orang yang belajar setelah semuanya terlambat. Semoga hati kita dijauhkan dari kesombongan sekecil apapun. Dan semoga kisah-kisah ini bukan hanya didengar, tetapi benar-benar mengubah cara kita memandang dunia dan kekuasaan. Karena pada akhirnya, yang membuat seseorang mulia bukanlah seberapa tinggi ia berdiri di atas manusia lain, tetapi seberapa rendah ia tunduk di hadapan Allah. Alhamdulillah, kita telah menyelesaikan perjalanan kisah 5 raja yang sombong dan durhaka. Semoga setiap cerita yang kita dengarkan bukan hanya menambah pengetahuan, tetapi juga melembutkan hati dan menguatkan iman kita. Semoga Allah menjauhkan kita dari sifat sombong sekecil apapun dan menjadikan kita hamba yang rendah hati, bersyukur, serta selalu tunduk kepadanya. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Terima kasih atas dukungan, doa, dan kebersamaannya. Jika kisah ini bermanfaat, jangan lupa bagikan kepada keluarga dan sahabat agar semakin banyak yang mengambil pelajaran. Insya Allah, kita akan bertemu kembali dalam kisah Islami penuh hikmah berikutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.